Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 985 yang lalu terlihat sangat seru karena akhirnya misteri tentang New Onigashima sudah terungkap, yaitu Kaido ingin memindahkan markasnya ke ibu kota bunga untuk bisa menguasai Wano seutuhnya. Lalu karena Orochi protes, Kaido langsung menyerangnya dengan pedang milik King, dan kepala Orochi pun terlihat meninggalkan tempatnya. Dari peristiwa ini dapat kita lihat dua hal penting. Pertama, Kaido mengakhiri kerjasamanya dengan Orochi dan para samurai Wano. Lalu yang kedua, Kaido resmi bekerjasama dengan Big Mom. Ya, karena tentu sangat logis untuk memilih Big Mom daripada Orochi jika melihat besar kekuatan yang ada. Namun menurut kami hal itu malah akan menjadi salah satu celah kekalahan Kaido. Lalu selain itu kami juga melihat 4 celah lain yang dapat menjadi penyebab kalahnya Kaido. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah Kaido salah pilih dengan mempercayai Big Mom sebagai aliansinya. Menurut Robin, aliansi bajak laut sangat rentan menimbulkan pengkhianatan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri. Sebelum pengkhianatan Kaido terhadap Orochi ini, kita juga diperlihatkan tentang pengkhianatan yang terjadi pada aliansi Kid, Hawkin, dan Appo. Lalu jika bajak laut kecil saja yang belum memiliki kekuasaan besar bisa berkhianat, rasanya para Yonko juga sangat mungkin melakukannya. Selama ini para Yonko dikenal sebagai 4 kaisar lautan yang memiliki armada sangat kuat. Bahkan karena pengaruh mereka yang sangat besar, perseteruan para Yonko akan menimbulkan gejolak di dunia. Jadi para Yonko ini ibarat saling bersaing untuk menuju puncak. Kemudian bagi Big Mom dan Kaido yang sudah berseteru sejak dulu, tentu aliansi mereka terdengar cukup aneh. Lalu Perospero sendiri tak setuju dengan aliansi tersebut, dan dia berkata bahwa bajak laut Big Mom lah yang akan tertawa di akhir. Menurut kami, pernyataan Perospero itu adalah clue jika Big Mom akan mengkhianati Kaido agar bisa menjadi pemenang tunggal di pertempuran ini. Lalu selanjutnya celah yang kedua muncul karena pengkhianatan Kaido terhadap Orochi. Setelah menyerang Orochi, Kaido mengultimatum para bawahan Orochi dengan 2 pilihan, mau bergabung menjadi bajak laut atau bertarung untuk melawan. Ini memang sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi mereka tentu marah dengan Kaido, tapi di sisi lain mereka sadar bahwa tak bisa mengalahkan Kaido dengan kemampuan yang ada. Menurut kami sih mereka akan menyatakan diri bergabung dengan bajak laut Kaido demi keselamatan diri. Namun mereka belum bisa setia sepenuhnya. Dan ketika pasukan aliansi mulai melakukan penyerangan, kami rasa para anak buah Orochi ini juga akan ikut bergabung. Ya, bukan bergabung untuk menjadi aliansi, tetapi hanya bergabung untuk melawan musuh yang sama, yaitu bajak laut hewan buas. Menurut kami, para anak buah Orochi ini memiliki kemampuan yang cukup berguna. Lalu dengan penyerangan yang dilakukan pasukan Orochi, jumlah pasukan Kaido akan semakin berkurang. Oke, lanjut yang ketiga. Celah kekalahan Kaido muncul dari anaknya sendiri, yaitu Yamato. Ketika pertama kali muncul dan digambarkan akan berada di pihak Luffy, sosok Yamato digadang-gadang akan menjadi karakter kunci kekalahan Kaido. Dan tak sedikit orang yang berpendapat bahwa Yamato tahu kelemahannya Kaido. Iya, pendapat itu cukup masuk akal, tapi di chapter 985 terungkap bahwa Kaido memborgol Yamato sejak usia 8 tahun. Lalu Yamato sendiri juga sempat beberapa kali bertarung dengan ayahnya itu, tapi dia selalu dikalahkan. Tapi fakta-fakta itu sih tak menutup kemungkinan jika Yamato memang tahu kelemahan Kaido. Namun kelemahan itu bukanlah sesuatu yang akan membuat Kaido jadi super lemah. Mungkin hanya semacam kelemahan kecil yang harus dimanfaatkan oleh orang yang kuat agar bisa berpengaruh kepada Kaido. Tapi entahlah, sampai saat ini petunjuk tentang kelemahan Kaido belum terlihat jelas. Hanya saja dulu pernah beredar pendapat jika kelemahan Kaido adalah pada bekas lukanya.
Lalu selain akan sebagai pemberi informasi, kami rasa Yamato juga akan berguna sebagai tambahan kekuatan yang cukup hebat dalam pertarungan ini. Apalagi Yamato juga bisa menggunakan jurus yang sama dengan Kaido, yaitu Thunder Bagua. Ya, walaupun menurut ulti serangan Yamato itu hanya separuh Thunder Bagua, tapi tak bisa dipungkiri bahwa serangan dari Yamato bisa membuat ulti pingsan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah kru yang tidak solid. Tentu kita masih ingat dengan perseteruan antara All Star dengan Tobiropo. Pertama tentang Queen dan Hushu. Entah apa motif Hushu sehingga dia terlihat mengincar Queen. Mungkin hal itu ada hubungannya dengan awal bergabungnya Hushu menjadi kru bajak laut hewan buas. Bajak laut hewan buas kerap melakukan perekrutan kepada lawan yang sudah mereka kalahkan, seperti DX dan Hawkin yang bergabung setelah dikalahkan. Nah, Hushu ini dulunya juga merupakan kapten bajak laut yang kemudian dikalahkan oleh bajak laut hewan buas, dan setelah itu dia ikut bergabung. Menurut kami, orang yang dulu mengalahkan Hushu adalah Queen, sehingga dia mengincar Queen. Kami rasa iklim persaingan dan saling menjatuhkan memang menjadi ciri khas dari bajak lautnya Kaido ini. Ya, seperti filosofi dari keadaan alam liar untuk binatang buas, di mana yang kuat dialah yang akan menang dan berkuasa. Tapi konsep seperti ini tentu tak menguntungkan jika harus bertarung secara berkelompok, karena sangat rentan terjadi pengkhianatan antar kru dengan tujuan agar saingannya itu hilang. Lalu selain Queen, kami rasa King juga memiliki masalah dengan para Tobiropo. Jika untuk King, kami rasa dia memiliki masalah dengan Sasaki. Hal itu terlihat ketika King menegur Sasaki karena dia jarang datang ketika King memanggil. Jadi pada poin nomor 3 ini rasanya akan mungkin jika Sasaki dan Hushu akan kembali bertarung melawan bajak laut hewan buas sebagai sarana untuk membalas kekalahan mereka dulu. Kemudian sampailah kita pada celah yang terakhir, yang menurut kami adalah hal utama dalam kemenangan pasukan aliansi, yaitu perkembangan kemampuan Luffy. Tentu sudah sama-sama kita ketahui bahwa saat ini Luffy sudah bisa menggunakan Bushosoku Haki tingkat tinggi. Bahkan di chapter 985, Luffy menawarkan diri untuk membuka borgol yang ada di tangan Yamato. Menurut kami ini adalah celah yang timbul karena kesalahan Kaido, karena dia tak langsung melakukan serangan penghabisan kepada Luffy ketika dia berhasil mengalahkan Luffy di kota Bakura. Tapi dia malah memberi Luffy kesempatan untuk bergabung dengan krunya, dan akhirnya karena hal itulah Luffy jadi giat berlatih hingga bisa menguasai Bushosoku Haki tingkat tinggi. Lalu menurut Yamato, Luffy adalah orang yang kuat dan mengatakan bahwa Luffy belum serius bertarung. Perkataan dari Yamato itu menurut kami adalah sebuah clue jika Luffy sudah menjadi lebih kuat dan memiliki harapan untuk mengalahkan Kaido. Jika Luffy tak memiliki harapan untuk menang, tentu Yamato tak akan begitu yakin mengatakan ingin bergabung dalam pertempuran ini. Lalu menurut kami, Gear 4 Ultimate Mode akan cocok bila digunakan untuk mengalahkan Kaido. Jika diperhatikan, selama ini Gear 4 Luffy memiliki sisi keunggulan dan sisi kelemahan. Bisa itu di bagian kekuatan atau di bagian kecepatan. Kemudian menurut kami Ultimate Mode dari Gear 4 ini akan menutup semua kekurangan itu, sehingga power up Luffy benar-benar maksimal. Secara konsep, kemampuan baru Luffy ini akan memiliki kemampuan penyerangan dan pertahanan menggunakan Bushosoku Haki tingkat tinggi. Sedangkan kecepatan pergerakannya akan mengandalkan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat sekilas bayangan masa depan. Dengan kemampuan dua haki pada level tingkat tinggi itu, kami rasa celah untuk mengalahkan Kaido jadi semakin terbuka lebar. Iya, itu adalah pembahasan tentang 5 celah yang mungkin akan menjadi penyebab kekalahan Kaido. Lalu jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!